Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Prayogo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi yang pertama yaitu pada hewan kuda, di mana siklus awal reproduksi hewan kuda ini diawali dengan pubertas atau dewasa kelamin, di mana fase ini merupakan periode kehidupan makhluk jantan dan betina yang ditandai dengan kemampuan pertama kalinya memproduksi benih. Umur pubertas pada kuda ini kisaran 15-18 bulan. Setelah masa pubertas tercapai, pada hewan kuda ini perkawinannya hanya terbatas pada waktu birahi yang kemudian diikuti dengan terjadinya ovulasi. Pada kuda, siklus birahi ini terjadi kisaran 20-24 hari. Setelah terjadi siklus birahi, kemudian kuda jantan akan melakukan hubungan seksual dengan kuda betina untuk memasukkan sel sperma kuda jantan ke dalam sel telur dari kuda betina. Setelah sel sperma bertemu dengan sel telur, maka mulai terbentuk zigot di dalam kuda betina. Zigot tersebut akan berkembang menjadi embrio dan terus berkembang menjadi calon anak kuda yang siap dilahirkan oleh betina. Sistem reproduksi yang kedua yaitu pada hewan katak. Katak ini termasuk hewan yang dapat bermetamorfosis dengan sempurna. Tahap metamorfosis pada katak ini dimulai dari telur, cebong atau berudu, kemudian berudu berekor dan berkaki, kemudian menjadi katak muda dan selanjutnya katak dewasa. Cara perkembangbiakan katak ini yaitu katak betina akan mengeluarkan sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma jantan melalui kloaka. Katak dewasa dapat menghasilkan ratusan telur dalam sekali bereproduksi. Sel telur betina yang berhasil dibuahi akan membentuk zigot yang kemudian akan tumbuh menjadi embrio. Embrio katak meroleh cadangan makanannya dari dalam telur. Telur katak yang telah menetas akan menghasilkan individu baru yaitu kecebong yang lama-kelamaan akan berubah menjadi berudu. Berudu hidupnya masih di dalam air dan masih bernafas menggunakan insang. Berudu ini kemudian akan berkembang bermetamorfosis hingga ekornya menghilang yang kemudian menjadi berudu berkaki 2 hingga berkaki 4. Berudu berkaki 4 ini akan menjadi katak muda. Katak muda nantinya tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan lebih banyak hidup di darat karena katak dewasa telah bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Katak dewasa hanya sekali ke dalam air mencari betinanya untuk memproduksi dan kawin kembali. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi yang ketiga pada hewan monyet, di mana monyet ini akan mencapai kedewasaannya atau umur minimum dapat melakukan perkawinannya berkisar antara 3-5 tahun. Pengetahuan seksual pada monyet jantan adalah 4,2 tahun dan betina 4,3 tahun. Siklus menstruasi monyet berkisar selama 28 hari dan lama birahi sekitar 11 hari. Selang waktu pembiakan terjadi antara 24-28 bulan. Masa kehamilan berkisar antara 160-186 hari dengan rata-rata 167 hari. Jumlah anak yang dapat dilahirkan 1 ekor dan jarang sekali 2 ekor dengan berat bayi dilahirkan kisaran 230 gram. Anak monyet di sapi pada umur 5-6 bulan. Masa mengasuh anak berlangsung selama 14-15 bulan. Perkawinan dapat terjadi sewaktu-waktu dan ovulasi berlangsung spontan dengan rata-rata pada hari ke-12 sampai ke-13 pada siklus birahi. Hampir seluruh jenis monyet yang termasuk ke dalam famili Ceratoceptidae memiliki sistem perkawinan
poligami, yakni memiliki beberapa ekor betina dewasa dalam setiap kelompoknya. Selanjutnya yaitu pada sistem reproduksi ikan, di mana ikan akan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air yang disebut dengan oviparus. Dalam melakukan reproduksi, ikan lama-kelamaan akan turun ke bawah. Hal itu terjadi karena ikan sudah mulai lelah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sistem reproduksi pada lebah, di mana perkawinan lebah ini berlangsung dalam keadaan terbuka di udara. Selesai kawin, keduanya sama-sama jatuh ke tanah. Pada waktu lebah jantan mengawini lebah betina, kandung spermanya terlepas dan tertinggal dalam spermatika lebah betina. Lebah jantan kemudian mati. Sekitar 4 jam kemudian kandung sperma lebah jantan dilepaskan, lalu lebah ratu dapat terbang kembali ke udara untuk melangsungkan perkawinannya yang kedua. Setelah kembali ke sarang sekitar 1,5 jam kemudian, kandung sperma lebah jantan dilepas. Kalau di dalam spermatika belum cukup banyak terdapat spermatozoa, lebah ratu akan melangsungkan perkawinannya yang ketiga kalinya. Lebah ratu kemudian sudah mulai bertelur dalam waktu 2-3 hari setelah melakukan perkawinannya. Induk baru akan bertelur bersama-sama dengan induk tua di dalam sarang, tetapi biasanya tidak lama kemudian induk tua akan menghilang.